Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, Kusmana Family. Pada kesempatan ini kami menyajikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban PNS yang pertama adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana dengan larangan bagi PNS? Yang pertama, PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Ketiga, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Selanjutnya, yang keempat, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kelima, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya, yang keenam, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Selanjutnya, yang ketujuh, melakukan pungutan liar di luar ketentuan. Kedelapan, melakukan kegiatan yang merugikan negara. Kesembilan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Selanjutnya, yang ke-10, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Ke-11, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Ke-12, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Selanjutnya, ke-13, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Selanjutnya, ke-14, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara yang pertama, ikut kampanye, kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, yang ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS, yang keempat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, kelima, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum,
selama dan sesudah masa kampanye. Selanjutnya yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. Kemudian yang ketujuh, memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Hukuman disiplin, tingkat hukuman disiplin terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukuman disiplin ringan. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Yang ketiga, hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas yang pertama, teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas yang pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Yang kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Dan yang ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Bagaimana dengan jenis hukuman disiplin berat? Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas yang pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang pertama, tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Yang kedua, tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Yang ketiga, tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Yang keempat, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada unit kerja berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun. Dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang pertama, tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Kedua, tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Selanjutnya, yang ketiga, tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Yang keempat, tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Yang kelima, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional. Yang kelima, tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Dan yang keenam,
tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Ketujuh, tidak mentaati ketentuan jam kerja berupa 1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai 13 hari kerja dalam 1 tahun. Kedua, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai 16 hari kerja dalam 1 tahun. Dan ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana dengan hukuman disiplin berat? Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang pertama, tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan atau pemerintah. Yang kedua, tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan atau pemerintah. Yang ketiga, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya. Yang keempat, tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tidak masuk kerja dengan ketentuan jam kerja berupa 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai 24 hari kerja dalam 1 tahun. Kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 12 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Dan yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Pejabat yang berwenang menghukum disiplin pegawai negeri sipil terdiri atas yang pertama adalah Presiden, yang kedua pejabat pembina kepegawaian, ketiga Kepala Perwakilan Republik Indonesia, yang keempat pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat lain yang setara, yang kelima pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara, yang keenam pejabat administrator atau pejabat lain yang setara, dan ketujuh, pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara. Demikianlah video kami pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung kami melalui channel ini dengan cara like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.